قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW tidak hanya disifati dengan kejujuran dan akhlak mulia. Lebih dari itu, kemuliaan yang dimiliki beliau berupa mukjizat, membuat banyak orang takjub dan terpesona. Tak heran jika beliau disebut sebagai manusia terpilih, pemimpin para nabi dan rahmat bagi semesta. Semua kisah perjalanan hidup beliau selalu berkesan dan syarat pelajaran atau hikmah. Seperti kisah beliau ketika berdialog dengan seekor unta. Dikisahkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Uqail bin Abu Thalib. Dia seorang yang baru saja memeluk Islam. Rasulullah tahu kalau Uqail masih memiliki keraguan. Sehingga jika Rasulullah melakukan perjalanan, beliau selalu mengajak Uqail untuk menjadi teman selama perjalanan. Ketika Rasulullah berniat berkeliling negeri Arab, beliau mengajak Uqail untuk menemaninya dalam perjalanan. Selama perjalanan itu, sifat Rasulullah SAW yang pemurah dan baik hati sangat terlihat. Hampir di setiap perjalanan, beliau berhenti sejenak untuk beristirahat dan mencoba lebih dekat dengan penduduk Arab. Beliau pun selalu berkomunikasi dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Uqail dan penduduk Arab sangat kagum dengan sosok Rasulullah yang begitu santun kepada semua orang, termasuk orang yang miskin bahkan pengemis. Sehingga penduduk Arab tidak ragu untuk berbicara, bertanya dan mengadu tentang segala sesuatu yang mereka alami kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya manusia yang mengadu dan bercerita tentang sesuatu masalah, bahkan seekor unta pun mendatangi beliau dan menceritakan perihal yang dialaminya. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Uqail melihat seekor unta yang berlari seperti dikejar sesuatu. Beliau akhirnya berhenti untuk memastikan apa yang tengah terjadi pada unta tersebut. Di saat Rasulullah berhenti, tiba-tiba unta itu berlari dan meloncat menuju hadapan Rasulullah, sampai hampir menabrak tubuh Rasulullah. Rasulullah SAW sangat terkejut dengan kehadiran unta itu ke depannya secara tiba-tiba. Beliau bertanya, "Apa yang engkau alami sampai engkau melompat sejauh ini hingga di depanku?" Tanya Rasulullah sebagaimana beliau berkomunikasi dengan manusia. Unta itu pun terlihat ketakutan dan langsung menjawab, "Ya Rasulullah, aku minta perlindungan dirimu." Uqail yang melihat dan mendengar Rasulullah SAW berdialog dengan unta itu terkejut, keheranan dan hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun hal itu benar-benar terjadi di depannya. Uqail yang semula tidak yakin dengan mukjizat utusan Allah tersebut sekarang menjadi yakin. "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini karena sempat meragukan kemuliaan utusan-Mu. Mulai sekarang aku akan selalu tunduk kepada Rasulullah dan akan selalu mematuhi perintahnya," ucap Uqail dalam hati. Selang waktu beberapa saat, datanglah seorang Arab membawa pedang tajam. Nabi SAW heran dengan tindakan orang Arab tersebut. "Hendak apakah engkau terhadapku atau dengan unta ini?" tanya Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga yang sangat mahal. Akan tetapi dia tidak mau taat dan tidak mau jinak kepadaku.
maka aku akan potong saja dan akan aku berikan dagingnya kepada orang-orang yang memerlukannya. Jawab orang Arab itu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada unta, "Mengapa engkau mendurhakai dia?" tanya Rasulullah. Unta itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mendurhakainya karena perbuatannya yang buruk. Ia terus-menerus tidur, meninggalkan sholat Isya. Seandainya dia mau berjanji kepada engkau untuk mengerjakan sholat Isya, maka aku berjanji pula untuk tidak mendurhakainya. Sebab itu aku sangat takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksaannya kepadaku," kata unta itu. Setelah mendengar penuturan unta tersebut, Nabi SAW pun mempercayainya. Dan orang Arab itu tidak bisa berkelit lagi, karena sudah ada bukti pengakuan langsung dari unta miliknya. "Aku akan mengembalikan unta ini kepadamu, asalkan engkau berjanji untuk tidak meninggalkan sholat Isya. Akan tetapi jika engkau tidak mau, maka akan aku bawa unta ini," kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku berjanji tidak akan meninggalkan sholat Isya lagi, dan berjanji pula tidak melakukan maksiat. Jika aku melakukannya, maka unta ini akan aku berikan kepadamu," jawab orang Arab itu dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar pernyataan orang Arab itu, akhirnya Rasulullah menyerahkan unta itu kepada pemiliknya. Rasulullah pun meneruskan perjalanan dengan Ukail yang semakin kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah pertemuan Rasulullah dengan seekor unta yang di dalamnya terdapat hikmah. Selain membuktikan kebesaran Allah dengan mukjizat tersebut, kemurahan hati dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membuat banyak orang beriman dan kembali ke jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kerinduan kepada Rasulullah bukan hanya dirindukan kepada manusia atau umatnya saja, tapi kerinduan kepada Rasulullah juga dirasakan oleh makhluk yang tidak bernyawa, seperti halnya pohon kurma. Pohon kurma itu menangis, dia menangis terus karena tidak lagi digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai mimbar Nabi. Dan mendengar tangisan pohon kurma itu, Rasulullah SAW kemudian menenangkan dan berkata kepada pohon kurma tersebut bahwa pohon kurma itu akan ada di surga, di halaman surga. Dan seketika itu pun pohon kurma langsung terdiam dari menangisnya. Lalu yang kedua adalah batu yang diriwayatkan oleh Zabir bin Samurah. Batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi, ketika masih menjadi orang biasa. Batu itu sudah mengucapkan salam. Dan itu membuat Rasulullah mengerti. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah Gunung Uhud. Nabi bersabda bahwa Gunung Uhud itu berada di Madinah dan Gunung Uhud itu mencintai kita, maka kita juga mencintai Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat adalah kerikil. Kerikil itu bertasbih di hadapan Nabi dan dapat didengar oleh para sahabat Nabi.
Dan ketika kerikil itu diberikan Nabi kepada sahabatnya, maka seketika itu kerikil itu tidak lagi bertasbih. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada juga banyak sekali hewan-hewan yang berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Hewan-hewan itu mengadukan nasibnya, mengadukan bagaimana tentang nasibnya kepada Rasulullah SAW. Di antara hewan-hewan yang mengadukan nasibnya itu adalah seperti onta, lalu biawak, dan juga serigala. Dan mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.